kenapa kita harus membangkit-bangkitkan lagi haruslah ini, haruslah itu. Kepentingan siapa ini? Kalau saya sebagai anggota DPD RI, mungkin kalau untuk egoisme diri saya mungkin oh yes, berarti diperpanjang gitu kan. Saya nggak harus kampanye dalam tempo dekat gitu kan. Tapi untuk apa kalau ini melanggar konstitusi? Wacana soal diundurnya pemilu 2024 telah mematik polemik sengit. Pro kontra mengemuka. Ada yang mendukung, namun banyak pula yang menentang. Beragam pendapat mengalir deras mengisi ruang-ruang pemberitaan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Silviana Murni mempertanyakan apa alasan mendasar dari pihak-pihak yang mengusulkan pemilu 2024 diundur. Untuk kepentingan siapa itu? Sehingga agenda pemilu yang sudah dijadwalkan harus diutak-atik. Kalau bicara ego atau kepentingan pribadi, senator asal DKI Jakarta itu mengaku diuntungkan jika pemilu benar-benar diundur. Dirinya tidak perlu susah payah kampanye karena masa jabatannya otomatis diperpanjang. Namun, untuk apa semua itu kalau malah melanggar konstitusi? Hingga saat ini, ia belum mendapatkan alasan kuat untuk menunda pemilu 2024. Baginya, yang terpenting adalah setiap gerak bernegara yang menyangkut kehidupan orang banyak harus memiliki landasan konstitusional. Kita pikirkan deh, landasan konstitusionalnya apa? Kita buat dulu deh gitu. Terus kita kalau perlu kita tanya dengan para pakar, kita minta masukan. Apa iya kalau pemilu itu ditunda itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Kalau saya sih berpikir gitu aja. Kalau memang karena kondisi ekonomi, karena kondisi berbagai hal yang memang masuk akal dan memang diperlukan untuk ditunda, konstitusinya disiapkan. Kalau memang tidak, jalan terus gitu. Karena kita juga, ya artinya masyarakat juga sekarang udah cerdas kan. Kenapa ada digaung-gaungkan lagi pemilu ditunda gitu. Sementara presiden kita mengatakan ini melanggar konstitusi. Udah jelas sekali itu gitu. Bukan kepentingan Pak Presiden, jangan kemudian kasihan dong Pak Presiden tidak apa-apa kemudian dikipas-kipas supaya diperpanjang gitu kan. Ya menurut saya sih ya cerdas lah dalam mengambil sikap. Ia menegaskan patuh berpijak pada konstitusi adalah cermin kedewasaan dalam bernegara. Tidak lantas lantaran kepentingan segelintir orang, hukum bisa seenaknya diubah demi memuluskan ambisi-ambisi politik. Sebagai negara hukum, semua harus patuh pada konstitusi dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Jangan hanya karena demi memuluskan ambisi partai politik atau kelompok tertentu, masyarakat jadi korban. Jadi ada yang menghendaki pemilu itu ditunda, ada yang menghendaki ngapain sih gitu. Kita kan sudah punya contoh, ada yang pernah 32 tahun berkuasa, itu kan nggak mendidik gitu ya. Demokratis ini kan harus betul-betul pilihan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu betul-betul bisa merasa memilih itu dengan waktu yang tepat. Terus kemudian memilih pemimpinnya ini betul-betul pemimpin yang memang punya visi misinya untuk kepentingan masyarakat. Karena kita sudah punya contoh bagaimana yang berkuasa begitu lama sehingga membuat akhirnya ada semacam oligarki di sana, ada individualisnya, ada feodalnya, ada merasa. Jadi corruption makin meningkat gara-gara dia powerful misalnya. Karena sudah begitu lama gitu. Nah akhirnya ya kita harus banyak belajar.